عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على طه اللهم صل على ياسين اللهم صل على إمام الروح اللهم صل على حبيب المصطفى عبد القاسم محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال أيضا فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وقال أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أول ما خلق الله تعالى نوره صدق الله العظيم وصدق الله رسوله النبي الكريم. Yang saya hormati beliau Ayahanda Kepala Desa Mulyo Negoro bersama perangkat desa yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati unsur BPD, LPM, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pendidik, para imam, pegawai syar'i, pemangku adat, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, bapak dan ibu calon haji dan calon hajah, amin. Juga saya hormati da'iyah, mubalighah, ustadz wal ustadzah, para alim ulama dan teristimewa keluarga yang dirundung duka, hadirin wal hadirat, bapak ibu majelis ta'ziyah yang mohon maaf tidak bisa saya sapa seorang demi seorang nama dan gelar serta jabatannya masing-masing. Insyaallah kita semua sama dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Pertama dan yang paling utama, marilah sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Rabbul Jalil yang tak pernah henti-hentinya selalu memberikan kita kesempatan, kekuatan dan juga kenikmatan, baik itu berupa nikmat sehat, nikmat Islam, juga nikmat iman. Terlebihnya Allah Subhanahu wa taala sedikitnya menguji kita dengan nikmat sakit. Maka sebagai umat yang mengaku hamba Allah yang beriman, sudah menjadi tugas dan kewajiban kita untuk selalu mensyukuri apapun bentuk nikmat yang Allah turunkan kepada kita, karena sesungguhnya salah satu modal utama di dalam kehidupan adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat serta salam mari sama kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembusan kepada keluarganya, para sahabatnya, anak dan cucunya, dan insya Allah limpahan curahan rahmat akan sampai kepada kita sekalian, khususnya yang masih setia dan tetap istiqomah menjalankan sunnah serta ajaran-ajaran beliau hingga akhir zaman. Insya Allah mudah-mudahan pula kita akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya mujibas sa'ilin. Bapak Ibu majelis takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang disampaikan oleh Master of Ceremony tadi terkait dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ada 5 tempat yang tidak diperbolehkan dan dilarang berbicara tentang urusan dunia. Yang pertama, ketika kita berada di dalam masjid. Jadi ada matotihiba itu Pak Muhammad Mualim cerita dunia ente lali Nabi.
Kemudian tempat yang kedua, di saat ada ulama menyampaikan fatwa. Dan tempat yang ketiga, pada saat kita mendengar pembacaan kalam ilahi. Jadi anu malu ngadi-ngadi madu malim serta dunia. Kemudian tempat yang keempat, di mana kita mendengar ceramah tausiah. Dan tempat yang terakhir, pada saat kita mengantar jenazah ke terminal terakhir. Modepito mayat atau kuburu mati domalim serta dunia paham. Al mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Sesungguhnya mati itu adalah pintu, dan setiap kita manusia pasti akan melewati pintu itu. Setiap masuknya keluarnya napas kita, disitulah pintu menuju kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafabil mauti wa idha, cukuplah kematian menjadi nasihat. Nasihat yang tak berpena, nasihat yang tak bertinta, dan nasihat yang tak bersuara. Dia akan datang kapan saja tanpa memberitahukan kabar terlebih dahulu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pula dalam Al-Quran, wa likulli ummatin ajal. Setiap kita manusia punya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai kepadamu yang namanya mati, maka tidak bisa dimajukan dan diundurkan kendati barang sedetik pun, walaupun hanya sesaat. Maka sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan bahwa setiap yang namanya awal pasti ada yang namanya akhir. Setiap permulaan juga pasti ada yang namanya penghabisan. Karena semuanya berdasarkan hakikat kehidupan. Betapa hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala pada saat menciptakan langit dan bumi beserta isinya, tanpa bantuan siapapun, semua ada pasangan-pasangannya. Ini hebatnya Allah mahbub. Lopo walimai uti dunia wala tua-tua ngiyok atau mantu, tidak ada yang membantu. Di mana Allah jadikan siang pasangannya adalah malam. Allah ciptakan laki-laki pasangannya adalah perempuan. Allah janjikan kebahagiaan pasangannya adalah kesedihan. Allah janjikan kekayaan pasangannya adalah kemiskinan. Bahkan Allah menjanjikan yang namanya kehidupan, pasangannya adalah kematian. Sehingga kalau kita berbicara mati, mati itu tidak bisa kita pungkiri. Bahkan ada sebagian orang yang seringkali mengatakan mati itu adalah bagian daripada tradisi. Kenapa mati dikatakan bagian daripada tradisi? Karena sudah biasa. Setiap hari kita selalu mendengar kabar duka. Setiap hari kita selalu mendengar kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yang dikumandangkan melalui suara masjid ke masjid, musola ke musola, tetangga ke tetangga. Bahkan sampai di sosial media pun kita selalu membaca kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sebagian orang mengatakan mati adalah bagian daripada tradisi karena sudah biasa. Optima pilopos sampai maila Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali Pak kita akan temui ayat ini. Anu biasa hemo ngadi itu terdapat Pak di dalam 3 surah ayat yang sama dalam surah yang berbeda. Yang pertama surah Al-Imran ayat 185. Kemudian surah yang kedua adalah surah Al-Anbiya ayat 35. Yang ketiga adalah surah Al-Ankabut ayat 37 dengan kalimat yang sama, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya mati. Ya artinya Pak tinggal boloton itu saja mati, jangankan itu manusia. Openu pakai pangkat wallah itu Pak pasti akan mendapat giliran musibah sama dengan almarhum. Jangankan kita manusia yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi wakil ma'ala Allah ta'ala Pak beliau adalah malaikat Israel alaihi salam, yang oleh Allah beliau pun diberi pangkat dan jabatan berupa malikil maut, sang malaikatul pencabut nyawa. Beliau pun pernah mendapat vonis dari Allah dengan yang namanya mati. Ibu malikil maut uti, padahal Pak bila Allah perintahkan kepadanya untuk mencabut nyawa, tapi beliau juga dapat vonis dari Allah dengan kematian. Nah, di dalam kitab Daqaiqul Akbar yang disampaikan oleh salah satu ulama, Syekh Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadi, ketika Allah memberikan tugas kepada malaikat Israel untuk turun ke dunia,
Pertama kali itu Pak Bu, di saat Allah telah memberikan kesempatan kepada kita tinggal 40 hari lagi hidup. Jadi walau 40 hari itu tunggu-tunggulah Pak Bu mamut hutai malikil maut, dan kita tidak tahu apakah kita yang hadir di sini termasuk saya yang diberi kesempatan oleh Allah tinggal 40 hari lagi hidup. Karena sebelum itu Pak Bu, Malikul Maut alaihi salam akan diturunkan oleh Allah. Terlebih dahulu beliau masih diperkenalkan oleh Allah dengan satu tempat yang dinamakan Sidratul Muntaha. Itu Sidratul Muntaha itu Pak Bu tambah dipilih lima Nabi. Detik-detik beliau akan berjumpa dengan Allah pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, di dalam Sidratul Muntaha itu tumbuh satu pohon yang sangat besar. Daunnya yang begitu lebat, daunnya yang begitu banyak, bahkan jumlah daripada daun itu sama dengan jumlah manusia ciptaan Allah yang hidup di muka bumi. Nama pohon itu Syajaratun Kabir, pohon raksasa. Setiap lembaran daun itu sudah tertulis nama kita, Pak Bu Matula-tula Duta Dunga Baito Tangguluto. Sudah tercatat di lembaran daun itu. Tinggal menunggu kapan lembaran daun itu akan mengering dan gugur jatuh di atas pangkuan Malikul Maut. Sebagaimana Allah mengatakan, Israel, apabila selembar daun itu mengering dan gugur jatuh di atas pangkuanmu, itu merupakan kode dan tanda dariku. Segera kau periksa nama siapa yang tertulis di lembaran daun tersebut. Jadi anu malo dehu uti dungolo arasi diperiksa oleh Malikul Maut, matang bolita boleh uti magiliran lita. Nah, maka saat itu dia akan turun. Andai kata kesempatan 40 hari yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan sibuk dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, maka beliau Malikul Maut ini Pak Bu akan mencabut nyawa kita bagaikan sehelai rambut yang dicabut dari tepung. Ya dapu mahut dia Pak Bu luar biasa. Coba orang lihat orang yang biasa baking kue tanpa dengan sengaja, misalkan ada sehelai rambut di dalamnya Pak, ini pahu temai di ngolio popo tak uti supaya jam putu asal tidak ketinggalan di pesteng io ditolong karena jadi Malikul Maut atau ummahu nyawa, supaya kita tidak terlalu merasakan bagaimana sakitnya dahsyatnya sakaratul maut yang oleh baginda Nabi dikatakan bagaikan 300 tusukan pedang yang menembus ke dalam dada, juga bagaikan seekor kambing yang dikuliti secara hidup-hidup. Sebaliknya pun begitu, 40 hari kesempatan yang Allah berikan kepada kita, andai kata kita gunakan sibuk dengan memperbanyak maksiat kepada Allah, beliau Malikul Maut ini Pak Bu akan mencabut nyawa kita bagaikan sutra yang dicabut dari duri. Imongoto uwito, sakitnya luar biasa. Sehingga Pak Bu mari sama-sama, termasuk saya tanpa terkecuali, ngamilan ke Pak Bu sama-sama untuk selalu memperbanyak mengingat mati. Karena tujuan utama hidup di dunia itu cuma satu, dan banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak sadar. Kenapa kita sampai dihidupkan oleh Allah ini di bumi? Tujuannya hanya satu Pak Bu. Apa Ustadz? Menunggu mati, tomohima mati. Kenapa seperti itu? Mari kita kaji ayatul Quran. Di dalam ayat Quran itu Pak Bu terdapat dua kalimat, terdapat dua ayat itu dalam sunnah Nabi merupakan ayat mutasyabbihat dan ayat muhkamat. Kalau bercerita ayat mutasyabbihat dan ayat muhkamat, berarti ada ayat yang tersurat dan juga ada ayat yang tersirat. Jadi jangan cuma bergantung di ayat yang tersurat saja, kita kaji juga ayat yang tersirat. Surah Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimanakah kamu ingkar kepada Allah yang tadinya kamu tidak ada kemudian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tidak ada dulu baru Allah adakan, Allah hidupkan. Setelah itu akan dimatikan, sama dengan almarhum. Lalu setelah dimatikan Ustadz dihidupkan lagi di sana Pak. Tunggu-tunggu lah. Maka jangan kita menganggap orang mati tadi benar-benar mati. Jangan anggap pun kita ilate kutima ilate tutup Pak begitu belum mati, karena masih dihidupkan oleh Allah di sana. Kalau sudah mati berarti madidu ohunalih arwalo Pak. Kalau sudah mati tidak ada guna lagi jaga bikin doa arwah, sehingga Allah hidupkan di sana. Setelah dihidupkan Allah matikan lagi.
terakhir summa ilaihi turja'un, kita akan kembali kepadanya. Dia itu memohwali dari Allah Ta'ala. Nah, makanya Bapak Ibu mari sama-sama untuk selalu memperbanyak mengingat mati, karena tujuan utama itu aku menghina umat itu. Nah, sambil menunggu mati itu datang kepada kita supaya tidak bosan, Allah berikan kita sedikit hiburan, karena hebilahilati utipaku sering muncul di status di Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, ngambil utih muncul mai banyak orang yang sebosan hidup sesuka mati. Nah, sambil kita menunggu mati itu datang supaya tidak bosan, Allah kasih orang hiburan, istri hiburan, suami hiburan, anak-anak juga hiburan, terkadang orang tua kita juga bisa jadi hiburan, harta kekayaan kita pun bisa jadi hiburan. Suatu saat nanti maka hiburan ini paku akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya titipan kepada kita. Jadi jangan disombongi. Tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita sombongkan. Pakaian yang kita pakai terakhir hanyalah kain kafan. Cobalah hiduplah dengan ketenangan. Lihat Pak Bu tukang parkir, kalau tak biasa mudah parkiran teh, alhamdulillah kalau ada orang yang paling tenang di hidup itu Pak Bu tukang parkir, tak biasa mudah parkiran, punya motor banyak, mobil banyak, tapi tidak sombong. Itu tukang parkir. Oh, atau data motor data udah sombong Pak Bu. Kenapa? Tukang parkir ini tidak pernah merasa memiliki, tapi hanya merasa dititipi. Satu persatu kendaraan ini diambil oleh pemiliknya, tukang parkir tidak pernah merasa sedih karena otawannya jahat oleh Pak. Begitupun kita, di saat hiburan titipan yang diambil oleh Allah kembali, maka janganlah kita terlalu larut di dalam kesedihan. Isilah dengan kesibukan-kesibukan yang baik. Contohnya apa? Ustadz munadetihi, datang ke masjid sholat, datang ke majelis ilmu, perbanyak kita berzikir sholawat, datang di majelis ta'lim, ikut tadarus baca Quran sambil menunggu mati itu datang. Sama dengan tadi sebelum acara takziah dimulai, dan ini mohon maaf Pak Bu, sering saya sampaikan di mana-mana itu banyak yang bilang acara inti itu takziah. Nah, mohon maaf Pak Bu, acara inti itu sebenarnya bukan takziah. Uhehi mali almarhum tidak jatah jahi mau ceramah Pak Bu, bukan orang yang mau ceramah. Logo pengulali almarhum teh mau ceramah. Ceramah ini hanya berlaku untuk kita yang masih hidup, tidak berlaku lagi untuk orang yang sudah meninggal. Orang yang berada di dalam kubur itu paku bagaikan orang yang sudah berada di atas lautan, mahimohima doa. Jadi acara inti itu doa. Alhamdulillah doa sudah selesai dilaksanakan. Nah, sambil kita menunggu acara takziah itu dimulai, supaya tidak bosan, masing-masing sibuk dengan kesibukan sendiri-sendiri. Tinggal lo tak dong gohi pemoreh HP, tinggal lo tak dong gohi poitohi HP, tinggal lo tak dong gohi posir tawa, tak dong gohi polotopa, sambil menunggu kapan acara takziah itu dimulai. Begitupun tujuan hidup, sambil kita menunggu mati itu datang, Allah berikan kita sedikit hiburan, dan mari kita isi dengan kesibukan-kesibukan yang baik. Artinya bahwa jangan pernah kita takut dengan kematian, perbanyaklah kita mengingat mati. Angkat tangan yang takut mati. Oh, tidak ada? Ya, saya kira ada, karena bahaya kita menghelo umat utipah. Dan bukan saya yang bilang, ulama lo Hulondalo, ulama lo Jakarta ilah kita Pak Ustadz. Mungkin sebagian Bapak Ibu kenal, beliau adalah murid dari Kiai Haji Adam Zakaria Kodi Kota Gorontalo, sebelumnya pengganti dari Kiai Haji Abbas Rauf di Kali Abasi. Igilan dia dulu Pak Kiai Haji Adam Zakaria. Kiai Haji Adam Zakaria punya banyak murid, termasuk almarhum ini salah satunya. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Arsala Muhammad Ipaguru Asala. Nah, beliau mengatakan anwalo taila tekilu muhengo, berarti tamu heno umat taolito. Bahkan ada orang yang meninggal jasadnya dalam keadaan membusuk. Itulah orang yang selama hidupnya yang tidak pernah berpikir tentang mati, tapi selalu berpikir urusan-urusan duniawi. Nah, makanya Pak Bu, mari sama-sama kita ingat mati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga terkadang ada orang yang takut dengan orang mati. Waluta mohelo umate, ada orang yang takut dengan orang mati. Nah, tadi kan tidak ada yang angkat tangan takut mati, sekarang angkat tangan yang takut dengan orang mati. Banyak.
Oh, sadiki. Mudah-mudahan tidak ada. Karena biasanya Pak Muhedung Hemaalati, biasanya orang yang takut mati, takut dengan orang mati ini dari orang yang meninggal tadi, ada yang bilang DP arwah gentayangan. Makanya orang mau kaji sama-sama supaya tidak salah paham di sini. Di saat ruh itu berpisah dari jasad, nah sering kita mendengar pengumuman di masjid ketika ada orang yang meninggal. Beda-beda orang yang makasih umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah almarhum Fulan bin Fulan. Almarhum menghembuskan nafas yang terakhir pukul begini. Nah yang jadi pertanyaan, kira-kira Pak Bu kalau menghembuskan nafas yang terakhir, nafas itu ada pulang ke mana? Wow, ada lewat mana? Karena menghembuskan nafas yang terakhir, begitu juga dengan ruh yang terpisah dengan jasad. Kira-kira ruh itu ada kembali kemana, pulangnya kemana, supaya tidak jadi gentayangan. Ada yang bilang, Ustadz, bukankah ruh itu sudah kembali kepada Allah? Benar, tidak ada yang salah, tapi belum saat itu. Ruh itu ketika berpisah dengan jasad belum langsung pulang kepada Allah. Allah bilang begini, ruh di situ dulu, jangan dulu terus kemari. Saksikan olehmu di mana jasadmu akan dimandikan, saksikan olehmu di mana jasadmu akan dikafankan, saksikan olehmu di mana jasadmu akan disolatkan. Sementara itu aku akan menyediakan dua tempat untukmu, yang nantinya di antara dua tempat itu salah satu tempat yang akan kau tempati. Nah, mudah-mudahan doa kita bersama, almarhum termasuk kita semua ini Pak Bu masuk di tempat yang kedua. Amin. Amin. Karena cuma dua tanpa yang dia mau kasih hadiah. Tempat yang pertama Pak Bu, tempat yang paling rendah, tempat yang paling buruk. Wah, mulai tak itu tambah itu amak ni Pak Imam. Sering itu mau adungnya di Pak Imam tu umamu me'eraji tu hulalori jibu Sya'ban. Ketika Nabi Muhammad Pak Bu diperlihatkan oleh Allah bagaimana suasananya surga. Dari surga Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah bagaimana gambaran neraka. Nah, dari neraka itu Pak Bu, Nabi Muhammad ingin pulang ke dunia. Kata Allah, Muhammad tunggu dulu, masih ada satu tempat yang belum kau lihat. Apa itu? Asfala safilin. Maukah engkau menuju tempat itu? Kata Nabi, aku tidak mau, karena mereka bukanlah umatku. Ya anu donggo masuk ke neraka itu Pak Bu, donggo mau taku kunjungan ke Nabi, karena Nabi masih ada pasir di neraka. Tapi kalau sudah di bawahnya neraka, Nabi tidak mau lagi mengunjungi tempat itu, karena itu adalah tempat yang paling rendah. Seburuk-buruknya neraka masih ada tempat yang paling buruk. Itu tempat yang pertama, asfala safilin. Tempat yang kedua, ternyata Pak Bu, seindah-indahnya surga, setinggi-tingginya surga, masih ada tempat yang paling indah dan paling tinggi. Imu harap usoroka, mau antu lupa Bu, mengharapkan surga hancur. Kullu man 'alaiha fan, semua akan aku bumi hanguskan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal abadi itu hanyalah aku. Itu kata Allah. Jadi tempat itu di rumah mu antul itu Pak Bu yang sudah tidak akan hancur lagi. Apa itu Ustaz? A'la indiyin. Kata Allah, ruh di situ dulu. Tidur kasana gaga dulu di situ. Pokoknya pala tak gaga yuk. Kalau perlu tidurlah engkau bagaikan naumatul urus. Walau itu naumatul urus Pak Ustadz, tidurnya bagaikan tidur pengantin baru. Allah bilang dema menunggu hari ke-39 itu semua kasih bangun karena di tempat tidur tadi. Makanya ruh itu ada izin, diizinkan oleh Allah turun ke dunia. Oh izin dia Pak Bu, oh jadwal dia. Kalau saya baca dalam kitab Daqaiqul Akbar, ruh diturunkan oleh Allah itu setiap malam-malam ganjil. Malam pertama, malam ketiga, kelima, ketujuh sampai ke-39. Nah sehingga Bapak Ibu, tidak ada peringatan doa arwah hari pertama, tidak ada peringatan doa arwah hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, tidak ada. Yang kita peringati itu malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam kelima, malam ketujuh sampai malam ke-39. Kenapa? Karena ruh diizinkan oleh Allah turun itu Pak Bu habis sholat maghrib. Ketika Allah
menghadap ruh, kemudian ruh meminta izin kepada Allah untuk turun ke dunia. Ya Rabb, mohon izin, aina tadhabu ila ruh, tanya Allah, mau kemana? Aku ingin turun ke dunia ya Allah. Untuk apa? Ingin melihat keluargaku, ingin melihat orang tuaku, ingin melihat istriku, anak-anakku, saudara-saudaraku. Apakah mereka sering mendoakan aku? Lalu Allah bilang, kalau begitu turunlah engkau selepas sholat maghrib. Jadi Bapak Ibu, caranya mau hitung hari Thailand itu pak jamaah hitungnya mata di lama kubur. Karena kebanyakan saya lihat seperti itu, banyak orang yang menghitung hari orang meninggal itu dia hitung di dalam kubur. Tilalak itu pak. Hayatul jasadi bin nafsah, itu kata Nabi, penghidupan jasad itu adalah napas. Berarti lapato napasi pahu misalnya ilate lapato magaribu, kesepakatan keluarga nanti mau kubur besok pagi jam 9. Jangan hitung nanti besok pagi, hitunglah pada saat dia menghembuskan napas yang terakhir itu pahu. Karena matu tuluh hemohoy utaruh malam pertama to a'la illiyin. Nah DP besok so 1 hari so masuk malam yang kedua gitu. Itu Nabi yang bilang, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya tidak ada ruh datang menghantui, juga tidak ada kalimat dosa yang tiada terampuni, tidak ada arwah yang datang makasih takwa. Hadirin yang dirahmati Allah, turunnya malikil maut yang kedua itu pada saat kita akan memasuki proses as-sakron al-maut. Nah, ada yang tanya, Ustaz, apa itu as-sakron al-maut? As-sakron al-maut itu paku berasal dari kalimat bahasa Arab sakaratul maut, yang kalau tidak salah di dalam kitab Nahwu Sharaf, kitab kuning itu ada 4 kalimat, sakar wa yaskiru, as-sakron al-maut, tapi cuma 2 yang diambil di sini paku, kalimat as-sakron dengan al-maut. As-sakron itu apa? Kalau bahasa Gorontalo huwa mabuk, al-mautu patih, kematian. As-sakrun al-mautu huwa al-patih, mabuk di dalam kematian. Wah, ngambil itu maksudnya itu paham. Semua kita akan masuk situ. Jangankan dia ustaz, apelu dia ti ustazah, apelu dia ti pak kiai, walaupun dia ulama, ahli ibadah, ahli Quran, ahli hadis. Jangankan dia ustaz, jangankan dia ustazah, yang bola tajak urusan dia boleh masuk ke sakara kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersih dari noda dan dosa. Detik-detik beliau akan wafat itu pahdu. Tak oleh tahangi mak ngope nyawa di Nabi bayi itu tak kerongkongan. Nabi itu dong golong watio. Mahada malikil maut, apakah ini wahai Israel? Itu malikil maut tu tak dungo-dungo tina pelong watio pak tu moyongo. Ya Rasulullah, Inna lil mauta sakarah ya Rasulullah, la ilaha illallah, inna lil mauta sakarah ya Rasulullah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut, tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya di dalam kematian ada yang namanya sakaratul maut. Masihkah engkau merasakan sakit? Padahal sudah aku ringankan sebanyak 70 kali keringanan. Mohon izin wati mengilu patah lupa, karena si cerita la usaka sakarat. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Nabi kita padu memohon kepada Allah, minta kepada Allah bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak dan istrinya, tapi untuk kita umatnya. 3 kali Nabi minta kepada Allah hanya untuk kita. Makanya Allah bilang begini, Nabi Muhammad, kau benar-benar hambaku, kau benar-benar hambaku ya Muhammad. Sehingga Pak Bu, belum ada hamba Allah selain Nabi Muhammad. Itu putih hadiriyat ya Pak Bu, termasuk wati ya. Coba hamba lo Allah Ta'ala watalo ya itu Pak. Tapi itu kata kita, hari ini saya bisa mengatakan saya hamba Allah. Yang jadi pertanyaan, diakui atau tidak? Tapi kalau Nabi kita Muhammad itu sudah diakui. Mari kita lihat sedikit Pak Bu ayatnya dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Abdi itu hamba. Sedangkan tapiluna Allah Ta'ala uti pak uti Nabi dong lah capilakin Allah Ta'ala Muhammad teto kalimat langsung subhanallazi asra bi Muhammadin, maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dipakai kalimat hamba abdihi karena Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Aku terima permintaanmu, aku kabulkan permohonanmu, tapi dengan syarat. Syaratnya mana Ustadz? Cuma dua. Allah itu tidak membebani, Allah itu tidak memaksakan. Kalau orang mampu di situ dulu. Allah kasih ringan orang fa'bu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Jadi kalau cuma mampu di situ tetopo. Jangan terlalu paksa. Mana syaratnya Ustadz? Yang pertama sholawat. Nah sholawat ini tolong Pak Bu, jangan kita pandang enteng. Itu perintah Allah. Dan salah satu puncak dari ijabahnya doa itu Pak Bu untuk sholawat di baitnya. Dari sholawat itu. Dan silakan kita coba. Tanpa sholawat kita berdoa kepada Allah, ibu maaf jatuh dulu Pak Bu. Karena hanya sholawat puncak dari ijabahnya doa. Mari kita kaji sama-sama. Ini ada kaitannya sedikit dengan sholawat. Sejarah kisahnya Nabi Adam. Nabi Adam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemudian Nabi Adam Allah masukkan sebagian ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu Allah tinggalkan Nabi Adam di dalam surga. Karena Nabi Adam cuma sendiri, Allah ciptakan Siti Hawa dari tulang rusuknya supaya dia tenang. Allah bilang tinggallah kalian berdua di dalam surgaku, makan dan minum apa yang ada di dalam surgaku, berbuatlah sesuka hati kalian, ini boleh itu boleh, tapi satu pintaku wahai Adam, jangan coba-coba kau mendekati pohon huldi apalagi memakan buahnya. Di akhirnya Nabi Adam tergoda. Tahu yang goda Nabi Adam Pak Bu siapa? Yang goda Nabi Adam siapa? Masih ingat? Ya, Siti Hawa, DP istri sendiri yang goda. Lalu Ustadz yang goda Siti Hawa siapa? Ajajil. Tahu teh Ajajil? Ada yang pernah mati Ajajil di sini, segera ganti. Jamak makia itu tanggulong. Kita itu Pak Ustadz, rajanya iblis. Anu memosiritan Qur'ani Pak Bu otawali hahapal ini Ajajil itu 30 juz. Begitu juga tentang hadis dia tahu, riwayat dia tahu, bahkan dia jadi imam malaikat. Tapi dia tidak pernah menjadi kekasih Allah. Karena di dalam dirinya memiliki satu kalimat, aku lebih baik daripada kamu. Barabah. Sombong ini teh Ajajil ini Pak. Makanya Allah usir dari surga. Nah Ajajil ini menyamar jadi seekor ular, goda Siti Hawa, makan buah huldi. Siti Hawa pun goda Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam juga makan. Allah murka. Adam, tadi kan so bilang jangan goreng, jangan makan itu, yang lain silahkan. Demo kepala angin turun, keluar kau dari surgaku. Coba analisa baik-baik Bapak Ibu ya. Di sini saya tidak bermaksud menasehati dan menggurui, karena termasuk juga saya di situ. Nabi Adam kesalahan itu cuma satu, cuma ada makan buah huldi, Allah ada usir dari surga. Nah yang pertanyaannya Pak Bu, orang punya berapa? Termasuk wati yang pastinya melebihi dari Nabi Adam. Ila patau Pak Bu tidak masuk. Suka masuk ke surga, ingin masuk ke surga, boleh. Dengan cara apa Ustaz? Al jannatu mustaqotun ila arba'in nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama tuh talil Quran. Apa itu talil Quran Ustaz? Orang yang suka baca Al-Quran. Ibu masaknya Quran ibu lo tahu-tahu tolamari madu hepo baca. Sampai sejadi Pak Abu-Abu so tidak jaga baca. Padahal Nabi perintahkan nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Bila patah Quran ibu lo tahu-tahu Pak bukan aneh. Omo-omo lumai Pak Bu. Ladata tahi penakwa tadarus. Cuma Quran yang tidak ada. Banyak orang yang datang mau mengaji, cuma Quran yang tidak ada. Sekarang so tabu balik, Quran so banyak. Bahkan di HP so ada pakai aplikasi Quran. Orang yang mau mengaji yang so mulai berkurang. Dulunya orang datang di tadarus itu Pak berkelompok-kelompok, mulai dari tingkat anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Di sekarang so tidak ada yang begitu, boleh tingkat rematik dan tingkat remason.
karena yang hadir semua solobet. Sehingga Bapak Ibu terbuktilah apa yang dikatakan oleh Nabi, sayati zamanun ala ummati la yadkhul qur'ana illa rasmun, akan datang satu zaman yang akan menimpa umatku di mana Al-Qur'an tinggal di tulisan yang gagah. Coba orang lihat Madiga Galileo kaligrafi DP harga 4,5 juta 30 kali busuk kredit ya. Tak tulis di kaligrafi apa? Aqimis sholah, dirikan sholat. Yang punya kaligrafi bulan tinggal mau nak detih. Tak tulis di kaligrafi wa atus zakah, tunaikan zakat. Yang punya kaligrafi belum gini. Ini tidak sesuai. Terbukti sayati zamanun, akan datang satu zaman yang akan menimpa umatku Al-Quran tinggal di tulisan yang gagah. Makanya sering saya katakan Pak Bu, tohulon dan uji spesial. Wow, dia atau daerah-daerah lain yang bola atau Arab Saudi dia atau Indonesia Pak Bu, tapi cuma di Gorontalo, di daerah-daerah lain tidak ada. Apa itu Ustadz tidak dimiliki oleh daerah lain? Atau Gorontalo ngadi lawunu cuma di Gorontalo. Dan ini yang lebih dibaca oleh ibu-ibu majelis tadarus sebelum baca Quran itu Pak Bu, karena sekarang musuh mulai berkurang. Sebelum baca Quran itu Pak Bu, sebelum tadarus diawali dengan itu dulu, Assalamualaikum naskuru nasrakum wakilu minkum ilallahi maulakum, sampai dengan seterusnya. Baru pimpinan tadarus bilang ikro, baca. Ini semua taqabbalallah. Diawali dengan taqabbalallahu minkum, baca ta'awuz, baca bismillah. Ada ayat yang salah orang baca. Pemimpin tadarus tidak menegur kita dengan lisan. Kenapa? Dia jaga adab-adab majelis. Pemimpin tadarus tidak boleh menegur dengan lisan. Lalu ditegur pakai apa? Kalau saya lihat Pak Bu, biasanya orang jaga toki digalas kalau orang tak salah mengaji. Jadi kalau 3 kali dia sotoki berarti memang tak salah betul. Lewat dari 3 kali dia tak salah, itu orang bagai lagi dengan ngunungo. Opi yohe ngadimu opi yohe ngadimu opi yohe nabi bilohe. Bila helo nabi itu hipota darusida ila patabuh asa-asa diondo paham yang bola bahal itu taqabbalallah so langsung humbeleto taqabbalallahu minkum. Ini dunga to bismillah pila kilo variasi bismillahirrahmanirrahim. Bolah putih mama oh putih bako dongom Bismillahirrahmanirrahim anu mahir wahman nirwahim. Sudah anyor salah arti. Itu hebatnya orang tua, gunakan ngadilaulu-ulu ngapa itu Pak Bu. Maka mari kita cintai Al-Quran, kita baca lagi Al-Quran Pak Bu. Itu golongan yang pertama, saya mau singkat kamar ini. Yang kedua apa? Golongan yang dirindukan surga bihibdil lisan. Kalau dalam riwayat lain dikatakan begini, salamatul insan wa hafidil lisan. Yang menyelamatkan manusia itu Pak Bu, orang yang pintar menjaga lisan. Wow, dirindukan surga Pak Bu ya. Lahai mola uti tunggilo ya bolong ngamila uhi sirtahno ya bolong ngamila bisa lalai karlo tahlo sampai Pak orang pecil Pak dia mau komentar aku 100.000 tiga yang begitu itu gak pengolahan hingga mau 100.000 tiga nganam bikin apa. Jangan terlalu Pak urus, jaga lisan Pak, apalagi di hadapan orang tua kita berbicara dengan orang tua, tolong jaga lisan. Allah sudah perintahkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff. Allah bilang Pak Bu jangan berkata kepada keduanya, wala tanharhuma, jangan bentak-bentak mereka. Tidak boleh. Kalau menurut Pak Kodi itu Pak Bu pakai Haji Adam Zakaria,
termasuk mau ngandi aku baku bantai itu mau pabila hubaya huto-huto atau mengodulah, termasuk baku bantai itu memperlihatkan wajah asam di hadapan orang tuamu, termasuk baku bantai. Jadi tidak boleh, jangan perlihatkan wajah yang asam di hadapan orang tuamu. Makanya lisan dia suruh jaga. Kalau sama Nabi Musa itu Pak Abu hebat nih. Nabi Musa Pak Abu, Allah beri gelar kalamullah. Apa itu kalamullah? Ustaz bisa berbicara dengan Allah. Lalu Pak Abu, Nabi Musa Allah Ta'ala izinkan untuk bertanya, Musa faidullah. Ya Nabi Musa tanya, ya Allah, kira-kira senjata apa yang mampu menjaga lisanku supaya lisanku ini tidak membicarakan keburukan orang lain? Kata Allah begini, Musa, di mukamu maitu bilatu mahil totolu, ada batu kerikil sebanyak 3. Kau ambil batu kerikil itu Musa, masukkan ke dalam kantongmu. Itu waktu ngetolong pokoknya Musa bilatu pak batu kerikil ada 3. Pengulali Musa uti bilatu batu kerikil uti Ustaz. Kalau tidak ada yang penting mau dibahas ataupun mau dibicarakan, Nabi Musa ambil batu kerikil 3 tadi, dia simpan di dalam mulut supaya tidak boleh bicara, tidak boleh bakar lotah. Tatahan itu terus ulah bilatu itu tunggil Musa. Itu olah tuh Pak Abu umat Nabi kan tidak mungkin ikut Nabi Musa mau ambil batu kerikil 3 mau kasih masuk dalam mulut. Ini ijma ulama, ijtihad qiyas. Sering saya temui di 7 hari ada, 40 hari ada. Kebanyakan Pak Utonutu atau Tolobalangu antar harta. Kalau itu Ustadz, setiap ada tamu-tamu yang datang, yang lebih dulu orang suguhkan, orang kasih itu apa? Ya, cingke, tak campur dengan gula biasanya. Itu yang lebih dulu. Masing-masing yang datang Pak Bu ambil cingke tadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 biji. Baru semua dulu cuma disibukkan dengan memunya cingke tadi yang orang ada ambil. Yang di sebelah mau datang panggil bakar lota tidak terpengaruh karena ada bakunya kunyah cingke. Apalagi kalau 5, 6 biji yang dia jaga kunyah. Nah, meloang. Malah tinggal bisa bakar lota. Bu masa dia Pak Bu malih dulu kapan. Jangankan 1, 2, 3 cingke. Yang bola manguli dari cingke hendak palio karyo tadi bonang. Iso mau ganti dengan rica Jawa. Akunya ini rica Jawa. Salamatul insan wahibun lisan. Mau selamat itu manusia itu Pak Bu, orang yang pintar menjaga lisan, wow dirindukan surga. Kemudian golongan yang ketiga, wa mut'imut ta'am, orang yang suka memberi makan kepada orang lapar, dirindukan surga. Yang keempat apa? Wasaim Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kurang lebih 3 bulan lebih lagi Pak Bu, kalau tidak salah kalau 93 hari ya. Ramadan, insyaallah Allah akan memberikan kita umur panjang, bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Amin. Itu 4 golongan yang dirindukan surga. Nabi Adam hanya 1 kesalahan Allah usir. Menurut riwayat 40 hari 40 malam sujud kepada Allah, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, tidak pernah sampai kepada apa Bu. Open pakai istighfar tiada, mu tetap jatuh pula doa. Istighfarnya Nabi Adam itu beda sekali dengan orang punya. Kalau orang punya bos singkat astagfirullahaladzim. Nabi Adam punya jadi doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfar Nabi Adam. Orang punya baru 1 kali istighfar 10 kesalahan Allah hapus. Nabi Adam ulang-ulang kali baca istighfar, tetap saja tidak mau sampai doa sama Allah. Lalu Ustaz, kapan doanya Nabi Adam diterima oleh Allah? Kapan tobatnya diterima? Tepatnya di bulan Islam yang pertama, bulan Muharram, di hari ke-10 Tuhuil Asyura, malam 10 Muharram. Di situ tobatnya Nabi Adam diterima. Kenapa sampai diterima Ustaz? Karena ketika dia sujud yang terakhir, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu doa Nabi Adam? Ya, sama-sama orang mau amalkan ini Pak Bu. Hanya dengan doa itu Nabi Adam petobat dia terima. Doanya Nabi Adam Pak Bu sampai membuat tiang-tiang aras Allah bergetar. Ilomala Ustaz, karena pada doa dia kasih masuk nama Muhammad. Bila masalah tanggul Muhammad di dalam doa itu Pak Bu. Walau doa Nabi Adam Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadamu, bertawassul kepadamu atas nama Muhammad, ampuni dosaku ya Allah, terima tobatku ya Allah.
bergetar tiang aras Allah Mahmud. Sampai Allah tanya, "Woi Adam, kau tahu dari mana Muhammad? Sedangkan Muhammad belum ada, Muhammad belum lahir, kau tahu dari mana Muhammad?" Apa kata Nabi Adam? "Ya Allah, di saat engkau ciptakan aku dari tanah, lalu kau masukkan ruh ke dalam jasadku, kau tinggalkan aku di dalam surgamu, di saat kau suruh aku mengangkat kepalaku, aku melihat namamu di tiang aras bersanding dengan nama Muhammad. Aku tidak tahu siapa Muhammad itu ya Allah, tapi aku yakin Muhammad adalah orang terpenting bagimu. Sallu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi." Terakhir, syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mahipun awamai uti kode. Ya. Biasanya kan topi tuh itu kan so tahu kode itu ada 3. Yang pertama walu tamahipo ayabe karena mamorasam patu. Yang kedua walu tamahipo huwabe karena mahilam tuluhu, mahilapat pailong atau. Yang ketiga walu tamahimayong, so adang jaga tamiring kiri miring kanan, ilunggang yang ada di balaka madung-madung sudah memetuluhu itu. Ya, itu sudah datang kamari. Jadi ini yang paling terakhir. Syarat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat nama Allah hati kita bisa menjadi tenang. Allah itu mau suruh ingat, tidak mau suruh lupa. Ya, dengan cara apa Ustaz? Allah bilang fadhkuruni, ingatlah aku pun akan ingat kepadamu. Nah, dengan cara apa orang mau ingat Allah ini? Orang buka di Quran surah Muhammad ayat 19 yang tipe imam jaga baca di doa arwah, fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada yang patut kita sembah selain Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Berarti itu mau kalimah. Ilongala mau kalimah Ustaz, karena itu betul untuk kalimah. Wa ma mutituwa itu adalah mau kalimah, mau walimu Allah itu dia betul kalimah. Makanya mesti mau kalimat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Misalnya ada duduk, wow rasa sendiri sebentar sampai di rumah, duduk sadiki, telapak tangan kanan atau kiri, orang tempel di dada sebelah kiri, pas to jantung itu mah, wow tindis yama, tindis kuat, sambil kita berzikir la ilaha illallah, dia juga ikut bergetar. Jantung kita juga itu pabu ikut berzikir, berarti jikir-jikir itu sampai orang ada dulu ada bacikir, orang so tidak mudah rasa pabu apakah jikir itu masih keluar lewat lisan atau tidak. Ikan nama masuk ke dalam kalibi, kalau so masuk di dalam kolbu berarti semua cuci bersih orang pe hati, dia mau kasih bersih orang pe kolbu ini pabu, karena itu perintah Allah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh tidak beruntung orang yang tidak membersihkan hatinya. Kalau sama Nabi DP dada dia bala, baru dia kasih keluar itu jantung kolbu hati. Allah bilang Jibril, cuci, siram dengan air zam-zam. Kenapa ya Allah? Hatinya Nabi kan sudah bersih, cuci, siram dengan air zam-zam. Hatinya Nabi pabu bersih, masih dicuci lagi dengan air zam-zam. Ma beresin Allah perlu beresin dia. Kenapa? Dijaga jangan sampai ada dia mau masuk akan lo kotoran. Itu kotoran itu ada ampa, sering patoran dia masuk keluar. Kalau sama Nabi dia jaga masuk. Kalau patoran kok masuk keluar. Walau itu Ustaz, takabur, sombong, ria dan iri hati, itu yang mau kasih mati. Makanya to kalimat itu paku di lemah lipa imam tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ada orang yang cuma berhenti sampai di la ilaha illallah, 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 selesai. Boleh. Itu masih dalam proses latihan. Nah, coba kita menelusuri lagi ke dalam pabu. Karena kalimat itu pabu walau kalimat lo jasadi, kalimat lo hilau, kalimat lo nyawa, walau kalimat rahasia dia dalam mutawalan itu pabu. Sampai orang tua bilang begini, kalimat itu mesti lenggo talo, mesti mau kasih pisah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hancurkan jasad, timbulkan hati. Berarti kalimat lo jasadi mau antulu, timbulkan kalimat lo hilau pabu. Illallah, illallah, illallah,
illallah, illallah, hancurkan hati, timbulkan nyawa. Mamona atau kalimat nyawa, Allah, 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 hancurkan nyawa, timbulkan rahasia. Iu rahasia putih Pak Bu, sering yang orang bilang dia dalam tali Pak Imam, umat itu Allah ya tak boleh Pak Imam. Orang bilang rahasia itu ibu dom, sebenarnya belum rahasia itu Pak Bu, karena rahasia itu dia tak mau dengar, dia tak mau total. Karena dari situ Pak, hancurkan rahasiamu, masuklah engkau ke dalam rahasia tersebut. Berarti tuang rahasia, tunggu rahasia itu Pak utanu. Dalam tadi Pak Imam Pak ma di duhe tanggul oleh Pak Imam bodoh nunggong oko kole aturusi. Mantap. Ya walau tahu itu, Ustaz, jauh mailang palo darah tinggi. Tidak, ya. Di Pak Imam kalau sobat dia begitu Pak Bu DP nama itu nafi wa isbati. Apa itu nafi isbati Ustaz? Mematikan, menghilangkan apa yang ada di dalam kolbu Pak Bu. Itu yang empat tadi, itu yang mau kasih mati. Makanya sama Nabi dia cuci, sama orang dengan cara apa mbak kasih bersih Pak Ustaz? Allah sudah tinggalkan itu Pak Bu di dalam hati, di dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, ada di dalam dirimu tapi engkau tidak mengetahui. Yang orang jaga gunakan hari-hari tapi orang tidak cari. Apa itu Ustaz? Napasi utilohimailo Allah Ta'ala, karena itu yang nantinya akan diminta. Sehingga Pak Bu po patata utinapasi, jangan sampai jam patata olanda utinapasi dia kasih sama orang dengan hewan. Kenapa? Hewan juga bernapas. Kalau lewat dari situ Pak Bu orang so tahu orang penapas sebenarnya, berarti sunai kamar di tingkatan yang bernama manusia. Ia mulai melewati manusia Pak Bu, lagi dia mau kasih manusia lagi. Sesudah jadi manusia masih memanusiakan manusia. Kalau bahasa orang Manado orang bilang si tau tumau manusia dimanusiakan dan manusia dimanusiakan manusia. Sehingga Pak Bu patata napasi kita gunakan Pak Bu, karena yang dipanggil nantinya pada saat kita sakaroh Pak Bu, orang yang bersih kolbunya, bersihkan dengan yang kita bacakan melalui kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan dua syarat ini Pak Bu yang merupakan bekal kita nanti di akhirat, insya Allah kita semua akan dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Lelola itu sama-sama Pak Bu mau doa mota untuk almarhum. Insyaallah beliau almarhum mendapatkan tempat yang khusus di sisi Allah. Amin. Dilapangkan dan diterangi kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya. Kita doakan pula untuk keluarga kita yang sudah lebih dulu kembali menghadap Allah, bil khusus untuk diri kita, semoga Allah memberikan kita kesempatan di dunia ini untuk terus meningkatkan kualitas dan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ada hajihin niyah wali kulli niyatin niyatul khair. Ma'dul arwah wa ila ruhadiyatan susun almarhum. Sebutkan nama almarhum Bapak. Wa qala Allah Ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Wa ila rusifatir rahim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur rabbi nur Muhammadin nur ilahi rabbi anta maqsudi wa ridhaka madlubi hatin muhabbataka wa ma'rifataka ila ruh la hajihin niyah wa likulli niyatin niyatul khairi ma'adul arwah syai'u lillahi lahum yatan susun almarhum Herman bin Hamid. Abdikal fakirir raji rahmataka fadlaka wa judaka wa ihsanaka wa afwaka maghfirataka alladzi manijata ma'naha huna bisababihim ya ahlul bait wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati syai'u lillahi lahumul fatihah ila hadratin nabiyil Muhammad Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Ghafar ya Syatar ya Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi bi adadi ma jara bihil qalam. Duhai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu ya Allah, selain rasa syukur atas segala rahmat dan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Allahumma ya Allah, kembali kami bersikuh bermunajat memohon kepadamu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ampunilah kelalaian dan kealpaan kami. Sering kami lalai menjalankan perintah-Mu, juga seringkali kami melakukan apa yang menjadi larangan-Mu ya Allah. Tak lupa juga kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan ibunda kami, ibunda yang telah berjuang mengandung kami selama 9 bulan 9 hari 9 jam 9 menit 9 detik memikul beban yang begitu berat ya Allah. Ibunda yang telah berjuang menyelamatkan dan melahirkan kami, tidak peduli dengan rasa sakit yang dirasakan, bertaruh antara hidup dan mati demi menyelamatkan kami lahir di dunia ini. Ibunda yang telah berjuang menyusui, merawat dan menjaga kami di siang dan malam tanpa mengenal rasa lelahnya sedikit pun ya Allah. Tak lupa juga kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan ayah kami, ayah yang dulunya sampai dengan sekarang tidak pernah berhenti dan putus asa mencari nafkah dan rezeki menghidupi kami keluarga. Panjangkan umur mereka berdua ya Allah, muliakanlah mereka berdua di dunia ini sebagaimana Engkau memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seandainya mereka berdua kembali kepadamu, atau salah satu di antara mereka yang Engkau panggil, maka doa kami kepadamu ya Allah, terimalah mereka di sisi, tempatkanlah mereka di sebaik-baik tempat, lapangkan dan terhina kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, juga tak lupa kami memohon kepadamu, sampaikan salam cinta dan rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kami ya Allah, di saat kami menjalani prosesi sakaratul maut. Turunkan syafaatul uzma dari baginda Nabi ya Allah, turunkan syafaatul uzma kepada kami yang masih hidup, kepada keluarga-keluarga kami yang sudah lebih dulu kembali kepada, bila khusus untuk almarhum ya Allah. Allahumma ya Allah, malam hari ini merupakan malam yang ke-7 hari dari almarhum. Tentunya keluarga yang berduka, yang sampai dengan saat ini masih dirundung dengan suasana duka. Juga tentunya belum kering air mata dari keluarga ya Allah, merasa kehilangan dari sosok almarhum. Begitupun dengan kami yang hadir pada malam hari ini, kembali bersimpuh bermunajat memohon kepada, sekiranya almarhum pernah hidup, sedikit saja memiliki kesalahan dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, maka doa kami kepadamu ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan almarhum. Terimalah almarhum di sisimu ya Allah. Amin. Tempatkanlah almarhum di sebaik-baik tempatnya, lapangkan dan terhina kuburnya, hindarkan almarhum dari fitnah kubur dan juga siksa api neraka. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang maha menerima segala doa dan juga mengabulkan segala permohonan. Terimalah dan kabulkanlah doa dan permohonan kami. Alangkah sungguh menyesalnya kami ya Allah, jika doa dan permohonan kami tidak Engkau ijabah. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la tu'adhibuhu hajjan mayyit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairil khalqi
Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu